Allah, ada yang habis mandi nih, seger dong. Capek, Bi. Loh, kok capek? Kenapa, Nak? Habis nimba itu air di sumur. Loh, kok nimba? Muka airnya kan mati, Bi. Oh, jangan ngeluh gitu dong. Harusnya tetap bersyukur sama Allah. Alhamdulillah ada air, jadi bisa mandi kan? Iya, Bi. Nah, gitu dong. Nan, Bibi punya kisah nih dari salah satu sahabat namanya Utsman bin Affan. Kenal nggak sama Utsman bin Affan? Sahabat Rasul yang dermawan itu kan, Bi? Iya, tepat sekali. Tahu nggak, Nah, Utsman bin Affan walaupun sudah wafat, tapi beliau itu punya rekening yang masih aktif sampai sekarang, nggak ada habisnya dan masih terus mengalir loh. Hah? Kok bisa? Gimana ceritanya, Bi? Iya, jadi beliau itu punya peninggalan berupa sumur, namanya Sumur Raumah di Madinah. Hah? Sumur? Iya, jadi begini kisahnya. Saat itu, Utsman prihatin melihat kondisi umat muslim yang sedang menghadapi kekeringan dan kesulitan memperoleh air. Mereka rela mengantri untuk mendapatkan air dari sumur yang satu-satunya tidak mengalami kekeringan. Sumur itu milik seorang Yahudi, dan tarif untuk mendapatkan airnya sangat mahal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam prihatin hingga beliau bersabda, "Wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapatkan surganya Allah Ta'ala." Hadis riwayat Muslim. Utsman pun ingin membeli sumur itu, namun orang Yahudi itu tidak mau menjualnya. Utsman tidak mau menyerah. Ia menawar harga sumur itu dengan harga yang sangat tinggi, hingga orang Yahudi itu mau menjual sumurnya. Tapi kepemilikannya dibagi. Sehari milik Utsman, sehari berikutnya milik orang Yahudi itu. Utsman pun sepakat. Ia mengabarkan kepada kaum muslimin untuk mengambil air untuk persediaan 2 hari pada hari ketika sumur itu milik Utsman. Hal tersebut kemudian membuat orang Yahudi itu merugi, karena pada hari ketika sumur itu miliknya, sumurnya menjadi sepi. Akhirnya ia pun menjual seluruh sumurnya dan kepemilikannya menjadi milik Utsman sepenuhnya. Sumur itu kemudian terus berkembang dan melebar menjadi kebun yang luas dan dikelola dengan baik semasa pemerintahan Daulah Utsmaniyah hingga ketika kerajaan Saudi berdiri. Kebun itu ditumbuhi ratusan pohon kurma. Kerajaan Saudi melalui Kementerian Pertanian mengelola wakaf kebun dan hasilnya diberikan kepada fakir miskin dan anak yatim. Sementara sebagiannya disimpan dan ditabung di dalam rekening atas nama Utsman bin Affan. Nah, dari situ kemudian dibelilah sebuah lahan di dekat Masjid Nabawi, lalu dibangun hotel mewah dan masjid atas nama beliau. Keren kan? Rekening yang abadi sejak 1400 tahun yang lalu. Nah, keren kan, Nah? Rekening abadi sejak 1400 tahun yang lalu dan masih ada sampai sekarang. Dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwa pada dasarnya harta itu tidak kita bawa sampai mati. Iya, jika ditinggalkan dan diinfakkan di jalan Allah, maka harta itu akan menjadi amal jariah yang terus mengalir walaupun kita sudah wafat. Wah, Masya Allah, keren banget, Bi.